Puji nama Tuhan, Shalom. Saya menyapa untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini dan jemaat Tuhan yang menonton secara live streaming di rumah masing-masing. Saya menyapakan Shalom. Saya yakin dan percaya pagi yang indah ini sebelum kita memulai hari ini, kita ada di hari yang pertama di bulan ini. Sungguh kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita menjalani hari ini dan menjalani sepanjang bulan ini, kita mau datang di pagi yang indah ini untuk mencari hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari siapkan hati kita mau menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Anugerah Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Semalam yang telah berlalu Tuhan, dan pada pagi yang indah ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini Tuhan, kami mau datang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Kami menjalani hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Kau memberkati setiap hati kami, hidup kami Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau memberkati setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan di hadirat-Mu di rumah jemaat-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang saja bekerja dalam kehidupan kami. Kami memulaikan doa kami pada saat ini Tuhan. Sarapan pagi kami bersama di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hidup kami Tuhan. Berjalan bersama-Mu, kami tidak akan takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Sama-sama katakan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, Kau selalu dalam hidup kami Tuhan Yesus, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku Tuhan, jamalah, ku rindu hadirat. Mari kita nyatakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan
ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu ku sembah. Oh, kudus namamu Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu ku sembah. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku sembah, kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kudus namamu, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pagi yang indah ini. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami sembah, kami sembah. Penuhi kami dengan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Jamah hidup kami, ubah hidup kami Tuhan. Jadikanku Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Penuhi kami, penuhi kami. Roh Kudus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah jauh, Kau selalu dekatku Tuhan. Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, Kau sahabat sejati kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang menuntun kami Tuhan. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kau mau bilang jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan kami dari genggaman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus.
Kami butuh anugerah-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Yang Kau berikan bagi hidup kami, yang Kau curahkan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita mau nyatakan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan Tuhan, segala kelimpahan, ku layak untuk melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Mari kita nyatakan anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sungguh berlimpah kasih-Mu Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Berlimpah kasih, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Lagi katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Sungguh berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berlimpah kasih, semakin hari, semakin bertambah anugerah-Mu Tuhan, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin bertambah besar
besar anugerahmu, besar anugerahmu. Thank you Lord Jesus. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Besar anugerahmu Tuhan, Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh hebat, Raja kami, Tuhan kami yang berkuasa. Berdaulat atas hidup kami Tuhan, berdaulat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Kami serahkan segala perkara dan khawatir kami kepadamu Tuhan. Mari dengan segenap kerinduan kita katakan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun
dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih tiada yang seperti Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih segala bagi kami. Segala perkara kami Bapa, kami tangguh dalam Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa, Kau penolong yang setia. Segala perkara kami tanggung atas Engkau. Bagi kami dengan darah-Mu Bapa, Kau tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik. Terima kasih Bapa, Kau baik Bapa. Kasih-Mu Tuhan yang sempurna telah kami terima Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu Bapa yang selalu menyertai kami. Angkat satu lagu.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu, kau bukakan bagi kami Bapa, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan kami berjalan sendirian Bapa, hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Bapa yang kekal Tuhan, Bapa yang ajaib. Kasih-Mu luar biasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami boleh ada, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Saat ini Bapa kami mau belajarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, berbicara untuk setiap kami Tuhan. Berikan kami pemahaman surga-Mu,
Berikan kami pemahaman yang daripadamu Tuhan, biar kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan pada kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua, baik yang ada pada pagi hari ini maupun yang menonton siaran ini. Saya percaya kasih Tuhan luar biasa melimpah. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Lukas 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Mungkin teman-teman yang di sini juga boleh buka sama-sama kita baca firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13 firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin firman Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari perikop pembacaan kita, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul mengenai yaitu hal berdoa. Dan dari ayat 1 sampai 13 memang pada ayat ini tuh dibahas mengenai tentang doa. Doa Bapa kami juga dibahas di perikop ini. Lalu pada ayat 11 sampai 13 Tuhan Yesus menekankan kembali bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya percaya kita juga sudah sering mendengar tentang pembacaan ini dan sudah sering menerima perenungan firman. Kalau kita baca sepintas, mungkin kita akan mendapat atau menangkap maksud dari ayat ini, yaitu Tuhan Yesus pasti memberikan apa yang diminta anaknya. Tuhan Yesus pasti menjawab apa yang didoakan, apa yang menjadi doa-doa kita. Dan pasti kita sudah sering mendengarnya dan saya yakin percaya itu kita imani, ya dan amin dalam kehidupan kita. Namun coba kita lihat lebih dalam lagi dari ayat 11 sampai 13 ini, ada satu hal luar biasa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita dan kita harus sama-sama belajar tentang ayat ini. Di sini Tuhan Yesus memberikan gambaran dan mau berbicara tentang bagaimana Tuhan mau melihat hubungan kita dengan Bapa di sorga itu, hubungan kita dengan Bapa di sorga dan Bapa di bumi. Ayat ini berbicara, kalau teman-teman lihat kembali, silakan dibaca masing-masing dari ayat 11 sampai 13. Berbicara tentang cerminan sosok Bapa yang di sorga, tercermin atau tergambar melalui Bapa yang ada di bumi. Jadi makanya Tuhan Yesus di sini menyampaikan di ayat 11, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Tuhan Yesus maksudkan di sini yaitu Bapa jasmani yang ada di bumi. Atau jika ia minta telur akan berikan kepadanya kalajengking. Ditekankan kembali pada ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Melalui ayat 11 sampai 13 Tuhan bermaksud menjadikan keluarga sebagai wadah tempat kasihnya, menjadikan Bapa jasmani yang ada di bumi, orang tua kita, seorang Bapa yang ada di bumi, itu sebagai contoh atau untuk melihat gambaran bagaimana Bapa yang ada di surga. Jadi sampai di sini saya pikir kita harus memahami dan melihat lebih dalam lagi bahwa melalui ayat ini ternyata Tuhan mau menyampaikan cerminan gambar seorang Bapa di surga itu tercermin melalui seorang Bapa di bumi. Nah, tapi apa yang terjadi saat ini? Apa yang terjadi dengan gambaran jasmani seorang Bapa yang di bumi, gambaran Bapa jasmani? Banyak orang ataupun anak-anak di luar sana
yang gambaran akan Bapa yang ada di bumi atau Bapa jasmani itu sudah rusak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau Tuhan Yesus mau menyampaikan dari ayat ini mengenai gambaran Bapa di sorga tergambar melalui Bapa jasmani yang ada di bumi, sedangkan yang banyak terjadi di akhir zaman ini justru gambaran Bapa jasmani yang di bumi ini sudah rusak. Terdapat suatu penghalang untuk kita mengenal Bapa di sorga, yaitu karena gambaran Bapa jasmani yang rusak. Apa saja contoh gambaran Bapa jasmani yang rusak? Misalnya seorang Bapa yang otoriter, Bapa yang memanjakan, seorang Bapa atau ayah yang keras, yang disiplinnya salah atau sulit berkomunikasi, dan banyak contoh lainnya. Nah, hal-hal ini bisa menjadi penghalang seseorang untuk mengenali gambaran Bapa yang di sorga itu sesungguhnya seperti apa. Karena pandangannya, gambarannya terpaku pada gambaran yang salah akan Bapa jasmani yang ada di bumi. Nah, karena orang cenderung tolok ukurnya itu ia taruh pada Bapa jasmani yang ada di bumi dan tidak pada yang menjadi patokan sebenarnya itu ya Bapa yang di sorga. Jadi kalau teman-teman boleh renungkan, jika gambaran Bapa yang di bumi rusak, maka cenderung menjadi penghalang seseorang untuk mengenal sesungguhnya gambaran Bapa di sorga itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya gambaran Bapa di sorga ini dapat kita peroleh kembali, dapat utuh kembali, yaitu kita harus melewati yang namanya pemulihan. Nah, bagaimana kita bisa masuk dalam pemulihan ini? Yaitu kita harus mengenal Bapa yang di sorga lebih dalam lagi. Nah, saya ulangi, bagaimana supaya gambaran Bapa yang di sorga itu sesungguhnya bisa pulih kembali? Kita harus hidup dalam sebuah pemulihan. Nah, bagaimana kita hidup dalam sebuah pemulihan kalau kita tidak memulainya dengan mengenal Bapa yang di sorga lebih dalam terlebih dahulu? Dengan melihat Bapa yang di sorga, kita akan memahami sifat Bapa yang sesungguhnya itu kepada anak, dan kita akan memahami bahwa Bapa yang hidup di bumi juga memang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi hubungan Bapa di sorga, Tuhan Yesus menyampaikan di sini, dia mencerminkan dengan gambaran Bapa jasmani yang ada di bumi. Namun kenyataannya yang banyak terjadi, gambaran Bapa jasmani di bumi itu sudah rusak, banyak rusak. Sehingga ini menjadi penghalang untuk seseorang tahu sesungguhnya gambaran Bapa di surga seperti apa. Nah, bagaimana supaya ini pulih dan benar-benar tercermin sesuai dengan ayat ini, yaitu kalau ia meminta ikan, maka akan diberikan ikan dan tidak diberikan ular. Bagaimana supaya hubungan ini pulih, bagaimana supaya gambaran ini pulih? Ya, kita harus hidup dalam sebuah pemulihan. Seorang anak dan Bapa harus hidup dalam sebuah pemulihan. Nah, tapi bagaimana gambaran Bapa di surga itu bisa pulih? Langkah pertama dan yang harus diambil ialah mengenal Bapa di surga terlebih dahulu, mengenal yang menjadi patokannya, bukan yang menjadi cerminan, yaitu Bapa jasmani yang ada di bumi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengenal Bapa di surga lebih dalam lagi? Saya pikir teman-teman sudah tahu jawabannya masing-masing, tapi perlu kita belajar lagi bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengenal Bapa lebih dalam lagi. Silakan teman-teman bertanya kepada diri teman-teman sendiri, apakah saya sudah mengenal Bapa dengan lebih dalam, ataukah saya hanya mengenal Yesus dari luarnya saja, atau saya hanya mengenal Yesus dari apa yang orang-orang bilang. Jika berbicara tentang kenal, maka itu berkaitan dengan tentang sebuah hubungan. Kalau saya kenal seseorang baru, seorang yang baru, saya kenal, saya tahu namanya, saya hanya tahu namanya, tempat tinggalnya, dan yang bagian luar-luarnya saja. Nah, di situ saya bisa ambil kesimpulan bahwa saya sudah memiliki hubungan dengan orang itu, tapi hanya sebatas hubungan tahu nama, tahu tempat tinggal, kayak cuman tahu, tidak sebuah hubungan yang dalam. Tapi kalau kenalnya kita lebih dalam, misalnya saya tahu, misalnya dengan Ayu, saya kenal Ayu lebih dalam,
saya tahu bagaimana ceritanya dan lain sebagainya, maka itu akan tergambar bahwa hubunganku memang lebih dalam dengan Ayu. Ataupun dengan bapakku, mamaku, adik-adikku di rumah, saya tahu bapakku, saya tahu apa yang menjadi pergumulannya, saya tahu apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi doa-doanya, maka itu akan tercermin dan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa memang saya punya hubungan yang lebih dalam. Nah, begitupun dengan Tuhan, kalau teman-teman mau kenal lebih dalam Tuhan, maka teman-teman pasti akan punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ada sebuah quotes dari hamba Tuhan yang mengatakan dan perlu kita perhatikan bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam, yaitu if you want to hear God, read your Bible. If you want to talk to God, pray. Sekali lagi saya ulang, if you want to hear God, jika kamu mau mendengar Tuhan, baca Alkitab, read your Bible. If you want to talk to God, jika kamu mau berbicara pada Tuhan, berdoa. Nah, dalam quotes ini sudah tergambar apa yang harus kita lakukan dalam menjalin sebuah hubungan yang lebih dalam dengan seseorang. Dan dalam hal ini, menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, yaitu tergambar melalui quotes ini. Melalui komunikasi kita lewat doa, dan melalui pengenalan kita kepada pribadi Tuhan dengan baca Alkitab. Jadi yang pertama yaitu baca Alkitab, dan yang kedua yaitu doa. Nah, sebuah hubungan yang dalam, yang intim, yang tidak hanya sebatas kenal luarnya saja, itu bisa dicapai lewat komunikasi yang intens, yang sering, dan terus mencari sosok yang ingin kita kenal, dan terus mengenali siapa sosok yang ingin kita kenal. Jadi hubungannya lebih dalam, yang intim kita bisa capai lewat komunikasi, dan terus mencari sosok yang kita kenal, terus mengenali siapa sosok yang ingin kita kenal. Nah, terus mengenali siapa sosok yang ingin kita kenal ini, karakternya, pribadinya, sifatnya, jika kita kaitkan dengan mau mengenal atau mau memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan Yesus, yaitu kita peroleh dengan membaca Alkitab. Tidak henti-hentinya disampaikan juga oleh Kak Esra, oleh kita semua yang ada di tempat ini untuk saling mengingatkan bahwa pengenalan kita akan lebih dalam lagi kepada Tuhan, kita mengenal Yesus, siapa itu Yesus, melalui baca Alkitab. Misalnya saat kita belajar di sekolah, kita mengenal tokoh sejarah ini karena kita membaca buku tentang tokoh ini. Begitupun dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Bapa, karena kita membaca Alkitab yang dimana di dalamnya tergambar kisah, tergambar karakter, sifat, dan semua hal yang dilakukan Tuhan. Nah, lalu kalau kita bertanya, bagaimana kita dapat gambaran sempurna seorang Bapa itu? Lewat siapa kita mendapat gambaran sempurna seorang Bapa? Nah, jawabannya ada di dalam Yohanes 8 ayat 19. Saya izin bacakan untuk kita semua, Yohanes 8 ayat 19. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jawab Yesus. Jadi yang berbicara di sini itu Yesus. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Nah, kalau kita bertanya, saat saya membaca Alkitab, lewat mana saya mengenal sosok Bapa yang sempurna itu? Ya tergambar lewat putranya, lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di Alkitab diceritakan semua hal yang Tuhan Yesus lakukan. Di Alkitab diceritakan semua karakter, semua sifat pribadi Yesus itu seperti apa. Jadi baca Alkitab untuk kita tahu lebih dalam Yesus. Untuk kita mengenal lebih dalam Yesus. Dan saat kita mengenal Yesus lebih dalam, kita akan tahu gambaran Bapa yang sempurna itu seperti apa. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, jika kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Saat kita tahu Yesus seperti apa, kehidupan Yesus, apa yang ingin Yesus ajarkan, maka kita akan tahu gambaran Bapa yang sempurna itu seperti apa. Nah, lalu yang kedua, hal yang penting dalam sebuah hubungan yaitu juga komunikasi. Nah, kalau saya secara pribadi dengan Uncle itu panggilannya bapakku sebenarnya, tapi sering dipanggil Uncle. Nah,
satu hari itu pasti komunikasiku dengan uncle itu lebih dari 1 kali, selalu ditelepon lebih dari 1 kali. Kalau uncle enggak menelpon, biasanya saya berpikir, kenapa enggak ditelepon Kak lagi? Nah, itu saya yang menelpon. Nah, kalau ternyata pas ku telepon, uncle juga berpikir, kenapa ini anakku enggak menelpon lagi? Nah, jadi begitulah gambaran hubungan bapak dan anak. Kalau memang kita sudah hidup dalam sebuah hubungan yang dalam dengan komunikasi yang intens dan lain sebagainya, pasti ada ikatan, ada hubungan yang membuat kita akan terus menjalin ikatan tersebut. Jadi saya cari bapak, mama kalau tidak ditelepon lagi. Nah, begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana komunikasi kita dengan Bapa, yaitu melalui doa. Doa. Nah, doa di sini teman-teman jangan anggap sebagai beban. Sekali lagi saya katakan, doa jangan kita anggap sebagai beban. Doa ini adalah kebutuhan kita sebagai umat percaya. Doa adalah kebutuhan kita sebagai umat percaya. Nafas hidup kita. Lewat doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, permohonan kita, segala hal yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Doa ini kebutuhan kita, bukan beban. Bukan hanya di sini saya menyampaikan bukan hanya membahas mengenai doa pribadi di rumah dan lain sebagainya. Doa-doa yang lain juga yang diadakan seperti doa dan puasa, doa pelayan, doa bahkan saraba pada pagi hari ini, itu semua kebutuhan kita, bukan menjadi beban. Nah, jadi dari mengenai doa ini, ada satu hal yang saya ingin rindu sampaikan kepada kita semua, teman-teman semua, yang ada di tempat ini, yang menyaksikan tayangan ini, mengenai sebuah doa, untuk dianggap sebagai kebutuhan, bukan beban. Nah, kepada pelayan-pelayan Tuhan, kita tahu kan di gerejanya kita, di komunitasnya kita, itu banyak kegiatan yang kita adakan. Ada ground, mesbah doa, ada fellowship, doa pelayan, doa dan puasa, dan doa-doa yang lainnya. Ada banyak. Sebagai pelayan Tuhan, posisi kita dengan jemaat dan yang lainnya itu sama memang sama. Tidak ada yang membedakan derajat kita saat kita sebagai pelayan Tuhan itu sama dengan jemaat dan yang lainnya. Tapi saat kita diberikan sebuah pelayanan, saat kita diberikan sebuah pelayanan, kepercayaan untuk melayani di altarnya Tuhan, itu kita diberikan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini menuntut kita untuk lebih daripada jemaat yang lainnya. Sekali lagi saya katakan, kita memang setara dengan jemaat yang lainnya. Tapi saat misalnya kayak Valdo dan Kenneth tadi diberikan tanggung jawab untuk jadi WL di Saraba pagi hari ini, nah tanggung jawab itu menuntut kita untuk lebih dibanding teman-teman yang singers dan yang lainnya. Atau Kak Dion yang main musik, tanggung jawab ini memang kita setara, tapi adanya tanggung jawab ini, ada kepercayaan yang Tuhan kasih, itu menuntut kita untuk lebih dibanding yang di sampingnya Kak Dion yang jadi singer dan sebagainya, atau jemaat yang lainnya. Nah, lebih di sini yang saya maksud, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sebagai manusia. Sehingga menjalankan tanggung jawab yang Tuhan kasih, kita butuh Tuhan. Kita butuh doa-doa yang sudah kita susun, kita rencanakan, dan kita laksanakan di gereja ini. Jadi dengan banyaknya kegiatan, kita sepekan dan lain sebagainya, aduh baru sudah KKR, ground lagi. Baru sudah ini, ada doa lagi. Jangan sampai sekali-kali kita menganggap hal-hal itu sebagai beban. Karena kalau teman-teman anggap sebagai beban, tidak ada yang mendorong teman-teman untuk datang mengikuti kegiatan tersebut. Tapi kalau teman-teman menganggap kegiatan itu, doa-doa itu sebagai kebutuhan teman-teman untuk teman-teman bisa memenuhi tanggung jawab sebuah pelayanan, pasti teman-teman akan terdorong untuk datang mengikuti kegiatan itu. Nah, itu mengenai doa, dan apalagi mengenai doa pelayan yang diadakan, doa dan puasa, dan doa pelayan yang diadakan setiap Sabtu. Kalau teman-teman itu menganggap sebagai beban, maka
kita akan menyepelekan hal tersebut. Ini juga teguran untuk saya ya secara pribadi. Kita akan menyepelekan hal tersebut. Tapi kalau teman-teman sadar bahwa oh ya saya diberi tanggung jawab di mana ini menuntut saya harus tanda kutip lebih untuk menjalankan tanggung jawab ini. Tapi saya tidak mampu dengan kekuatan saya butuh Tuhan, saya butuh menyampaikan pergumulan saya butuh menyampaikan apa yang saya rindu Tuhan kerjakan melalui pelayanan yang Tuhan berikan melalui doa. Kalau teman-teman anggap doa dan puasa, doa pelayan pada hari Sabtu itu sebagai kebutuhan, yakin dan percaya teman-teman akan terdorong sendiri untuk datang dan bukan menjadi beban. Jadi itu yang mengenai bagaimana kita mengenal Bapa lebih dalam lagi. Jadi kembali ke pembahasan yang awal tadi, karena gambaran Bapa rusak, banyak yang rusak di bumi. Seorang anak melihat bapaknya suka berbohong, seorang anak lihat bapaknya kasar, keras, dan lain sebagainya. Hal yang harus kita lakukan agar gambaran ini pulih, yaitu kita melihat yang menjadi patokannya itu Bapa yang di sorga. Kita harus mengenal Bapa yang di sorga. Nah, bagaimana kita mengenal Bapa yang di sorga? Kita harus membangun hubungan yang lebih dalam dengan Bapa. Bagaimana membangun hubungan yang lebih dalam dengan Bapa? Yaitu melalui baca Alkitab agar kita mengenal siapa Yesus yang menggambarkan sosok Bapa sempurna dalam dirinya, dan melalui doa untuk kita tahu bahwa kita butuh Dia, kita butuh Tuhan Yesus untuk memulihkan gambaran Bapa yang di sorga ini. Saya pikir itu yang saya rindu untuk kita sama-sama belajar, menjadi teguran untuk saya juga secara pribadi, bahwa dari Lukas 11 ayat 11 sampai 13 ini ternyata Tuhan mau memberikan kita atau memberitahukan kepada kita gambaran Bapa di sorga itu sebenarnya tercermin melalui gambaran Bapa yang di bumi. Orang tuanya kita, bapaknya kita juga masih hidup dalam daging, tidak luput dari kesalahan. Jadi jangan lihat kekurangan mereka, jangan lihat kelemahan mereka. Mereka juga sedang berjuang dengan pergumulan dan kelemahan mereka masing-masing. Mereka juga sedang mengejar kesempurnaan itu, sehingga kita harus melihat Bapa yang di sorga agar gambaran ini pulih dan kita memahami bahwa Bapa jasmani kita yang di bumi itu juga sedang berjuang dan tidak luput dari kesalahan. Kalau kita sudah mengenal lebih dalam Bapa yang ada di sorga, Bapa kita yang di sorga, maka gambaran itu akan pulih. Gambaran seorang bapa terhadap seorang anak itu akan pulih. Jangan lupa untuk membangun hubungannya lebih dalam dengan Bapa, dengan Tuhan, melalui membaca Alkitab, dan melalui doa-doa kita, apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan yang berikan tanggung jawab kepercayaan. Coba kita tengok ke dalam diri kita masing-masing. Apakah pelayanan itu menjadi sarana kita untuk membangun hubungan intim, ataukah kita malahan tidak membangun hubungan intim itu dengan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti saya pelayanan baru saya hubungan intim dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, nanti saya pelayanan baru saya pujian penyembahan. Tidak seperti itu. Hubungan intim atau hubungan yang dalam dengan Tuhan itu teman-teman sendiri yang membangunnya, iman teman-teman sendiri yang membangunnya. Jadi mari mulai untuk rutin baca Alkitab, kenal Tuhan, rutin berdoa saat teduh, penyembahan pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memulihkan bagaimana sebenarnya gambaran seorang bapa kepada anak. Ia maha mendengar, ia maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan anaknya. Ia pasti akan berikan apa yang teman-teman doakan, apa yang teman-teman butuhkan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari sama-sama kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lewat kami berkomunikasi dengan Tuhan, melalui doa-doa kami. Lewat kami mengenal pribadi-Mu, lewat kami membaca Alkitab. Agar kami
mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hubungan itu sangat indah, dan bantu kami ya Roh Kudus untuk mengenal Bapa lebih dalam lagi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa ini Tuhan, damai sejahtera-Mu dinyatakan bagi bangsa ini. Pemerintahan yang Tuhan percayakan, Engkau berikan mereka tanggung jawab yang daripada Tuhan, otoritas yang daripada Tuhan untuk menjalankan apa yang sudah mereka rencanakan. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, mulai dari ketua sinode, ketua BPD, sampai dengan ibu gembala di tempat ini. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan beri pada mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, biar pelayanan mereka berbuah harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menyaksikan tayangan ini dan mungkin sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan dalam beraktivitas sehari-hari. Dan yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Tuhan pulihkan, bukakan jalan keluar Tuhan. Dan yang berada dalam kesesakan, biar Tuhan berikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan, Engkau adalah sumber jalan keluar dalam pergumulan mereka Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang menyaksikan tayang ini, Bapa yang butuh lapangan pekerjaan. Engkau Allah yang Maha menyediakan, kami percaya Tuhan memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik. Berdoa Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk penemuan jiwa di tempat ini, di gereja ini Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Kami percaya Tuhan kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi melalui gereja kami, melalui komunitas kami, dan melalui penuaian tersebut biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memperlengkapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini di GBI Oikumene, para pelayan yang Tuhan percayakan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan senjata rohani-Mu Tuhan, biar apa yang kami lakukan tidak semata-mata untuk manusia, melainkan hanya untuk Tuhan, dan biar melalui pelayanan kami nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan berdoa Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu untuk kegiatan-kegiatan kami di gereja ini Tuhan. Setiap kegiatan yang kami rencanakan dan akan kami laksanakan, bahkan ibadah raya kami yang pertama maupun ibadah raya kami yang kedua, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan menuntun setiap rencana kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kami jawaban di setiap apa yang akan kami lakukan Tuhan. Dan Bapak saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBI Oikumene dimanapun mereka berada, yang sedang di luar kota, mungkin dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau tutup bungkus langkah mereka Tuhan. Dan yang ada di Makassar Tuhan juga sertai pekerjaan mereka, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Saat ini Bapak kami juga berdoa untuk GBI Oikumene cabang Pakato, Tuhan Yesus Engkau berkati gereja-Mu, biar jemaat-jemaat-Mu di sana Tuhan semakin bertumbuh dalam Tuhan, pelayanan di sana semakin diurapi oleh Tuhan, dan biarlah banyak jiwa juga dituai di sana Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saat ini Bapak kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kampung halaman Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, biar saat mereka kembali ke Makassar kami boleh sama-sama menaikkan pujian bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan Yesus kami juga berdoa secara khusus untuk pengurus komunitas kami di tempat ini Tuhan. Teman-teman yang Kau percayakan Tuhan untuk mengurus Goal CC di tempat ini, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Engkau berikan kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau berikan kami hikmat untuk bagaimana mengayomi teman-teman kami Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami lakukan kami kembalikan lagi kepada-Mu, dan biar nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini kami berdoa untuk rencana kami di tempat ini Tuhan untuk membuka ibadah raya 3. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah atur sedemikian indahnya. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika Tuhan kehendaki maka terjadilah, dan biar Bapa apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami jemaat-Mu di tempat ini, kami percaya itu Tuhan, itu yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biar rencana pembukaan ibadah raya kami di jam yang baru itu boleh berjalan sesuai dan kehendak Tuhan. Bapa yang baik,
kami dalam beraktivitas pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Duduk berbaring kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, setiap pergumulan kami Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berikan kelegaan, Engkau memberikan jalan keluar. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.